warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa wa ala sallim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, uh, Al-Mukarram wal Muhtaram, narasumber kita Dr. Nandang Burhanuddin MA, kemudian yang kami hormati pula Ustadz Muzaffar, dan Bapak dan Ibu sekalian, sahabat kopi hangat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam diskusi kopi hangat yang kita adakan rutin pada Kamis pagi. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membincangkan salah satu tema yang urgen bagi kita semuanya, yaitu politik pragmatis idealis adakah, gitu kan. Nah, ini menarik judulnya ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita pada pagi ini, pada kesempatan ini adalah beliau Dr. Nandang Burhanuddin MA, ya. Beliau sama-sama kita kenal sebagai pemerhati politik internasional, ya, dan juga politik di tanah air, tapi juga sebagai aktivis pendidikan, ya, di mana beliau punya lembaga pendidikan untuk mengkader para ulama, calon-calon cendekiawan Muslim masa depan. Beliau fokus pendidikan di pendidikan juga di Bandung, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kopi hangat ini, diskusi ini kita mulai, seperti biasa saya senantiasa tidak bosan untuk mengingatkan bahwa forum kopi hangat ini adalah forum kajian yang inklusif, yang terbuka, lintas pemikiran, lintas gerakan, lintas ormas, lintas partai politik. Nah, tema apa yang menjadi konsentrasi pada kopi hangat ini, yang menjadi bahasan utama dari kajian kopi hangat ini adalah pemikiran dan politik Islam. Forum ini, Bapak dan Ibu sekalian, punya tujuan yang mulia, yaitu merealisasikan keterbukaan wawasan, perubahan paradigma, serta sekaligus ikut berkontribusi pada upaya-upaya mengakhiri masa transisi umat yang berkepanjangan menuju umat yang dewasa, menuju umat yang matang, sehingga umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini menjadi kekuatan yang nyata, menjadi penentu dari kebijakan-kebijakan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengawali diskusi kopi hangat ini, untuk mendapatkan barokah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali diskusi ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Dr. Nandang saya persilahkan untuk memberikan pengantar diskusi atau sebagai pemantik diskusi, bagaimana diskusi ini supaya lebih hangat lagi di pagi hari, ya. Saya persilahkan Dr. Nandang, waktunya
Ya maksimal 40 menit, 30 menit, Siap, 40 menit. Ya, siap, banyak siap. waktu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pak Dr. Muhammad Rahman, Syekh Ahmad Muzaffar, guru saya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman semua dari seluruh Nusantara tercinta ini. Mudah-mudahan ini menjadi tari silaturahmi bahwa Amin. hubungan idealisme, hubungan batin kita senantiasa tersambung. Amin. Ujung-ujungnya untuk membawa negeri ini menjadi badatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. 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 Kita bersolawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kita berjumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan beliau. Amin ya Rabb. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dalam hidup ini kaitan tentang politik kita sudah final ya. Kita sudah final bahwa kita harus menjadi aktor perubahan dalam politik ini. Karena buta terburuk adalah buta terhadap politik. Ya, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Maka sebenarnya dia tidak tahu bahwa semua biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, harga gas, harga listrik, harga rokok, ya, bahkan boleh jadi harga batagor, harga bakso, nasi goreng, Harga pendidikan saya. harga pendidikan, apalagi semua tergantung kepada keputusan politik. Mungkin termasuk harga diri, Zat. Nah, betul. Semua harga naik, yang turun adalah harga diri. Jadi kita tidak boleh buta politik, karena kalau kita bodoh dengan masalah politik, lalu dia mengatakan dia benci politik dan memilih apatis dengan peristiwa-peristiwa politik, maka bagi saya itu adalah cermin dari kedunguan, dari kebodohan politik, yang ujung-ujungnya kita nanti akan merasakan bahwa efek dari politik itu diisi oleh para politisi busuk, para maling, pencuri, dan yang kemudian adalah merusak tatanan lokal, tatanan kearifan lokal, kearifan nasional, dan juga peran kita di hubungan multinasional yang saat sekarang ini begitu kita dengar dan kita lihat dengan mata kepala sendiri melalui media-media sosial, bagaimana realitas politik itu terjadi ketika ada yakil bimikia lain ya, standar ganda Amerika Barat dengan kasus satu negeri yang belum merdeka sampai saat ini, yaitu negara yang kita rindukan kemerdekaannya dan kita bisa memerdekakannya adalah negara Palestina. Nah, di sini kita final pembahasan kita. Kita seperti saya tidak anti politik, tidak anti partai juga, tapi kita memilih sesuai judul kita, apakah kita berada di posisi idealis, utopis, atau kita berada di posisi pragmatis, idealis. Yang pertanyaannya itu adalah, ada tidak pragmatis idealis itu? Jadi singkat cerita, dari
bacaan realitas kehidupan. Saya tidak mau banyak teori, karena teori ini sudah banyak ditulis oleh para pakar dari Barat dan para pakar dari negeri kita juga banyak, sangat banyak. Jadi bagaimana pragmatisme itu berbicara tentang menghadapi realitas. Menghadapi realitas dalam bahasa Burhanuddin Muhtadi mungkin tentang fenomena politik uang, tentang fenomena sogokan jabatan, atau rayuan dengan hadiah-hadiah. Di kelas elit, di kelas alit, ya orang-orang kecil, akar rumput, itu terjadi bahwa fenomena duit menentukan suara. Tetapi yang lebih parah lagi adalah di kalangan elit juga terjadi ketika disogok dengan jabatan, disogok dengan hadiah, atau posisi-posisi tertentu. Ini yang membuat sebuah idealisme itu pudar. Jadi pragmatisme itu ada, ya, dan pasti ada, pasti terjadi dalam perpolitikan terutama di Indonesia ini, karena terkait beberapa poin. Poin yang pertama yang saya soroti adalah tentang dilema elit. Ya. Dilema elit ini, kalau kita perhatikan, rata-rata elit negara, elit partai politik di negara kita tercinta ini adalah elit-elit yang sudah tersandra dengan kasus-kasus hukum tertentu, baik kasus moral, kasus korupsi, kasus sogok atau abuse of power, ya, penyalahgunaan wewenang jabatan. Dan ini terjadi sehingga yang namanya idealisme itu menjadi berubah tuh menjadi sebuah pragmatisme, sehingga ketika dia harus menyuarakan tataran idealisme tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang supremasi hukum, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentang distribusi sumber daya alam yang ada di Republik ini untuk sepenuhnya, ya, bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, tentang masalah monopoli produk, monopoli bahan pangan. Nah, ini semua terdiam. Ya, kita sangat-sangat tersakiti hati kita ketika sebuah wilayah yang ada di Sumatera yang bernama, ya, yang kemarin kita ramai itu terjadi, ya, Rempang dan sekelilingnya. Kemudian di Natuna Selatan kita punya aset gas, aset minyak yang saya dengar dan saya baca itu sampai 50.000 triliun, ya, 50.000 triliun aset cadangan gas dan minyak, sehingga wajar kalau negara-negara luar itu begitu berupaya untuk melakukan sebuah hegemoni dan monopoli di wilayah Sumatera. Tapi kita melihat tidak ada satupun suara yang menentang itu, atau paling minimal membawa ke ranah-ranah rasionalitas tentang sumber daya tadi, di mana semua tergiring kepada pragmatisme. Saya takut bintang saya jatuh, takut jabatan saya dicopot, khawatir kalau saya dikasuskan, kemudian dipersekusi karena saya pernah melakukan hal-hal tertentu yang membuat nanti tercoreng, memalukan dan sebagainya. Istilah bahasa Arabnya itu samina wa atona dengan realitas. Jadi berdamai dengan realitas lalu mematikan idealisme. Nah, kemudian yang kedua, dilema elit itu kaitan juga dengan masalah skandal politik. Ya. Skandal politik, ya kita paham. Saya tidak menyebut fenomena 2014-2019 sebagai skandal politik, ya. Tapi kita menyaksikan ya, di bawah orang-orang kecil, orang-orang elit itu sampai berdarah-darah,
sampai nyumbang dengan duit receh yang dia punya, ya, kemudian berpanas-panas ria dan seterusnya. Nah, ya, kita melihat pragmatisme itu terjadi secara terang-terangan. Ya dulu ada 01, 02. Dan saya juga menjadi salah satu bagian yang turut serta dalam bab persaksian yang kemudian dalam tanda petik ya mengalami sebuah saya tidak berbicara dengan masalah pengkhianatan, tetapi tidak adanya optimalisasi fungsi peran dan janji yang dijanjikan, sehingga yang kemudian terjadi rakyat yang mayoritas itu berharap adanya perbaikan dengan fenomena 2019 ganti presiden ya. Kemudian yang kita paham adalah skandal-skandal itu kemudian terjadi. Nah, di sini artinya ya, pragmatisme itu ada dan idealisme itu menjadi tiada ya, karena faktor adanya skandal ya, skandal politik ya. Ini kalau di Amerika ini sudah bisa masuk ke mahkamah kemudian divonis ya pasti memilukan ya. Kemudian yang ketiga itu kaitan tentang masalah faktor elektabilitas ya. Secara mulut semua kita anti korupsi, anti nepotisme secara lisan. Tetapi yang dilakukan 99,9% adalah korupsi, nepotisme, dan kolusi. Nah, ini yang terjadi ya. Korupsi itu bisa di ranah yang paling menakjubkan itu dilakukan oleh orang-orang yang dulu kita anggap adalah orang-orang yang sangat super idealis. Ya. Tetapi pada kenyataannya adalah idealisme itu menjadi pragmatis yang tidak idealis. Ya. Ini nanti kita berbicara pragmatis idealis nanti di ujung-ujung pembahasan. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang berbahagia, jadi ketika berbicara elektabilitas, kita dengar rekaman dari Bang Rohimur Muzi ya, bahwa kalau Anda ingin menjadi anggota DPR RI atau di level provinsi atau di level kabupaten, maka untuk merebut 100.000 suara itu kita harus menyiapkan 300.000 amplop untuk membeli suara 100.000. Jadi harus 3 kali lipat. Kalau rata-rata sekarang nilai satu suara itu 200.000 atau 100.000, kalau dengan nilai 100.000 kali 300.000 berarti kita harus punya sekian miliar untuk menuju Senayan. Ya, kalau rata-rata 200.000 berarti 200.000 kali 300.000. Saya sendiri sampai tidak bisa menghitung karena duitnya tidak ada. Kalau sekarang kita perlu 50.000 suara, maka kita harus punya menyiapkan amplop 150.000. Nah, yang kemudian terjadi karena faktor elektabilitas ini, yang kita tolak politik uang, kita tolak sogokan terhadap rakyat, ya, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang juga dulu meneriakan hal yang sama. Ya, otomatis yang kemudian terjadi, ya, elektabilitas ini berkaitan dengan masalah bukan kaitan dengan kapasitas, tetapi kaitan dengan isitas. Kalau sudah berbicara isitas, kita paham siapa yang punya duit. Maka yang punya duit itu adalah kalangan-kalangan oligarki, cukong, mafia-mafia narkoba, mafia-mafia anggaran, mafia-mafia barang pengadaan, mafia-mafia BBM, mafia-mafia yang kaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketika kita sudah menggadaikan, lalu kita minta ya, untuk 300.000 amplop itu kali berapa miliar itu? 300.000 kalau kali 200.000, ya tentu tidak ada makan siang gratis.
Kemudian adalah diminta ketika kita jadi. Itu caleg konvensional tuh saya. Ya, kan kita berbicara yang konvensional dulu, bukan yang syariat. Bukan caleg. Lanjut. Dan ini kita lihat sendiri, realitas sendiri ketika kita terjadi di lapangan, ya. Sampai-sampai ada pelesetan bahasa Arab yang kemudian dikatakan ini sebagai dalil maudhu. Kullu syai'in bi pulusin mulusun, wa biduni pulusin mampusun, ya. Segala sesuatu dengan pulus itu mulus, tanpa pulus itu mampus. Nah, ini kaitan tentang masalah elit. Kemudian yang keempat, ya, elit ini bermain juga ya, dengan masalah polarisasi identitas. Sekarang kita dengar ada politik identitas, padahal semua kita punya identitas. Saya orang Sunda, tentu saya mendekati dulu. Kalau saya nyalon di Kalimantan Timur misalkan, saya akan dekati komunitas Sunda dulu yang paling dekat, sama dengan orang Jawa, sama dengan orang Batak. Niko Siahaan di Bandung itu dia bisa memenangkan 200.000 suara. Itu mendekati komunitas dia, mendekati identitas yang dekat dengan dia, identitas Sumatera Batak dan identitas agama. Nah, tapi di kalangan elit ini kemudian yang kemudian terjadi polarisasi identitas ini diawali sebenarnya bukan karena ideologis. Saya mengatakan sejak reformasi ini tidak ada lagi yang namanya ideologis, ya, tidak ideologis misalkan ingin mendirikan khilafah atau negara Islam atau negara Kristen atau negara berbau agama. Saya katakan hampir tidak ada di negara ini. Semua hanya berbicara masalah bahwa kepentingan bersama kita adalah kepentingan bagaimana negara ini menjadi negara maju, modern, rakyatnya sejahtera, hidupnya nyaman sentosa dan rukun. Tapi dalam kemudian yang terjadi adalah ya yang sekarang kita rasakan bersama itu yang terjadi. Nah, lalu kemudian di kalangan elit masyarakat kecil, kalau di kalangan elit tadi faktor-faktor mengapa menjadi pragmatis karena ada faktor 4 poin tadi, maka kalau di kalangan kecil, kalangan grassroots, kalangan rakyat bawah, dalam konteks kultur budaya politik di Indonesia, maka politik uang itu sepenuhnya tidak bisa hilang dalam konteks Indonesia. Sepenuhnya. Jadi bahkan politik uang itu, pragmatisme, itu menjadi semacam alat tawar atau bargaining politik demi pemuasan sesaat. Jadi rakyat ini sudah pusing dengan berbagai fenomena, dan ini bagian dari kesuksesan sebuah rejim, dan ciri suksesnya sebuah rejim adalah dikatakan kalau di dalam Al-Quran itu adalah fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Mohon maaf nanti dibetulkan Ustaz Muzaffar ya, saya karena tidak sedang mengaji nih, tidak buka Al-Quran. Jadi menistakan, membuat susah, membuat berbagai rekayasa agar rakyat itu susah. Lalu rakyat itu menjadi taat buta terhadap rejim, terhadap situasi. Sehingga di saat-saat pemilu itu rakyat sadar bahwa dia hanya menjadi alat untuk alat untuk diperas suaranya, alat untuk legasi untuk sebuah pemerintahan yang kemudian menyengsarakan mereka. Jadi akhirnya mereka berpikir, ya kalau tidak dapat, saya tidak menunggu yang 5 tahun, yang penting dapat hari ini, walaupun cuma 50.000, 100.000, 200.000, paling besar 500.000. Dan ini di kalangan elit, kalangan grassroots itu terjadi. Nah, ini
Bisa dibayangkan ya dalam survei di tahun 2014-2019, ya, dari 2019 misalkan hasil survei tentang politik uang itu 28,7% akan menerima uang dan akan memilih calon yang memberi uang atau hadiah. Ya, kemudian 53,0%-nya itu akan menerima uang atau hadiah, tapi masalah memilih ditentukan sendiri sesuai dengan nurani. Ini masih bagus nih, ada 53 di tahun 2019. Kemudian 8,3% akan menerima dan akan memilih calon yang memberi lebih banyak. 9,8% tidak akan menerima hadiah. Artinya di sini kalau di 2019 kita menjadi patokan, ada ya, 53 ditambah 8,3 ditambah 28,7 itu menganggap normal politik uang. Dan hanya ada yang idealis itu 9,8% saja. Artinya lebih dari 87% ya, masyarakat bawah itu menerima politik uang itu sebagai realitas. Artinya ini mereka sudah menjadi manusia-manusia pragmatis. Masalah nanti ada yang menerima memilih calon yang memberikan yang jumlahnya tadi 28,7, 8,3% ini fenomena ini yang menjadi uncal ya, usaha penipu calon-calon legislatif ini jumlahnya 8,3%. 53% menerima mau menerima uang atau hadiah, tapi masalah memilih ditentukan oleh diri sendiri nurani. Nah, kalau disurvei lagi di tahun ini, aku yakin dengan fenomena harga-harga pokok yang naik, kemudian inflasi yang begitu parah, ya, kemudian saya kemarin ke tukang cukur, bertemu dengan tukang ojek, bertemu dengan pemulung sampah, mengatakan bahwa hidup ini makin sulit, makin rumit, dan makin susah, maka saya yakin, hakul yakin, politik uang itu di 2024 ini akan menjadi sebuah realitas yang tidak terbantah. Nah, oleh karena itu, saya ya, di pertanyaan, jawaban dari pragmatisme, adakah pragmatisme idealis? Kalau mengikuti survei 53,0% tadi, saya bisa berkesimpulan bahwa 53% ini orang-orang yang pragmatis idealis. Artinya, ya, secara pragmatisme dia menerima uang itu. Dan kemudian ini dinyatakan oleh para calon, semua calon pemimpin, calon kontestan di pemilu, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Ini juga bisa berkaitan tentang elit yang menerima jabatan-jabatan tertentu. Tapi kemudian masih ada sisa idealisme di mana jabatan-jabatan tertentu itu tidak membuat dia menjadi orang yang mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat. Di Republik ini saya yakin sejarah-sejarah orang idealis itu ada. Ya, kita punya dulu mantan Perdana Menteri Indonesia pertama, ya, tokoh Muslim, intelektual, ya, yang sangat dekat dengan dunia global, yaitu Profesor Muhammad Nasir, ya, yang sampai akhir hayatnya walaupun belum menjadi Perdana Menteri itu tidak punya rumah dan tidak punya kendaraan. Kita juga punya mantan Gubernur BI pertama di Republik ini, ya, yang kemudian menolak kolusi, menolak nepotisme, ya, dengan jabatan yang dia miliki. Kita juga punya almarhum Baharudin Lopa, ya, yang sampai akhir hayatnya demikian sederhana. Kita juga punya mantan Kapolri pertama, mantan Kapolri Jenderal Hugeng. Nah, kita ini sudah ada orang-orang idealis, tapi menerima jabatan-jabatan tertentu, dia pragmatis, jabatan itu harus diterima, jabatan itu harus dikejar. Tapi dia memfungsikan jabatan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, karena dia tidak terkait skandal politik, dia tidak ada kaitan dengan hal-hal yang
buat tersandra kasus, akhirnya punya idealisme itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, dalam konsep Islam, ya, ini kalau kita mau berbicara idealisme dalam konsep Islam, mungkin ya, kita akan tertegun dengan hadis, salah satu hadis dalam Kitabul Buyu. Ya, ini kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren Indonesia, di Kitab Bulughul Maram, di mana ketika itu terjadi sebuah fenomena, ya, dikatakan gola as-si'ru fil madinati ala ahdi Rasulullah SAW, harga-harga naik di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Mohon maaf nanti kebacaan saya salah, bahwa di zaman Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah SAW sudah existing di Madinah, ya, tapi di awal-awal pertama beliau menjadi tokoh sentral sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat sebelum menjadi negara Madinah ketika itu, di awal-awal membuat piagam Madinah setelah pasca Fathu Mekah, ya, kalangan oligarki ini, bisnismen, para penguasa ekonomi di Quraisy ketika itu atau di Madinah ketika itu, ini kan tidak sepenuhnya menerima kehadiran misi idealis yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Yang kemudian kita melihat terjadi permainan harga-harga. Ya. Di zaman Rasul di Madinah. Kemudian masyarakat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah bola asidu. Ya Rasulullah SAW, harga-harga naik nih. Meroket. Pasair lana. Tentukan harga untuk kami. Ya. Tentukan harga ini artinya ini menunggu sebuah keputusan. Sebuah keputusan politik yang diminta diputuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, Innallaha huwa al-musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Harga artinya, kalau dalam konsep idealisme versi Islam, ya, bahwa ada 3 komponen yang tidak boleh dijual dan tidak boleh dihargakan, kecuali hanya biaya proses, itu adalah air, udara, dan energi. Ya. Jadi, Allah al-musa'ir. Allah lah yang menentukan harga-harga. Tugas pemimpin di sini adalah menegakkan supremasi hukum, menegakkan aturan, kemudian juga melakukan sebuah proses balancing antara kepentingan elit dan kepentingan rakyat jelata. Ini kan tugas pemimpin, tugas negara. Jadi negara itu punya peran memaksa, punya peran monopoli. Kenapa negara punya peran memaksa? Karena hanya negara yang punya konstitusi dari sebuah peraturan undang-undang yang seharusnya menghasilkan ketertiban sehingga tidak timbul anarki dari kalangan bawah dengan demo-demo, dengan pencurian, anarki di kalangan elit dengan pencurian kerah putih, penentuan harga-harga yang kita sampai minyak goreng, ya, krisis, gas krisis, semua terjadi ini karena kaitan tentang anarkisme, karena tidak berfungsinya negara dalam menjaga ketertiban. Dan negara juga punya sifat monopoli. Monopoli negara itu bukan untuk kepentingan personal, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan golongan. Ini saya setuju. Ya, kita ini ya kita paham lah. Saya merasakan naik kereta listrik KRL di tahun 92 sampai tahun 2000 itu ya hancur-hancuran kereta kita. Tapi bagaimana dengan kehadiran seorang menteri yang bernama Pak Jonan itu, direktur kereta api ketika itu, ditata, diatur dan seterusnya, kemudian kereta api Indonesia bisa menjadi modern, canggih, bersih, dan seberkualitas hari ini. Artinya kita dalam konsep bernegara, monopoli itu dilakukan oleh negara itu adalah sah. Tapi kalau monopoli sudah dilakukan oleh oligarki, monopoli sudah dilakukan oleh
partai-partai tertentu atau oknum tertentu di partai-partai tertentu ini menjadi sebuah hal yang absurd yang harus kita tentang bersama. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, Innallaha al-musairu al-qabidu al-basitu ya ar-raziku. Nah, ini adalah bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah, tetapi ada satu statement yang sampai hari ini saya merenung. Aku tidak mau. Wa inilah uridu an alqallah. Aku bertemu dengan Allah. Kemudian di situ dikatakan ada orang yang menuntut, ada salah seorang di antara kamu yang menuntut yatlubuni bimadlamatin akan satu kezoliman yang pernah dilakukan oleh aku sebagai pemimpin bidamin wa malin dalam urusan nyawa, urusan darah, kehormatan dan harta. Jadi aku berharap bertemu dengan Allah. Walaisa ahadum minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut aku karena kepemimpinan aku, diriku kata Rasulullah SAW, dalam urusan harta dan urusan kehormatan. Ini kan sebuah idealisme, dan Rasulullah SAW tidak mampu melawan oligarki harga-harga ketika itu, dan disentuh sisi-sisi insaninya, disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Mungkin pesannya itulah, ente itu jangan begitu-gitu amat, jangan seraka-seraka amat, kan? Karena suatu hari ente ini akan mati, suatu hari ente ini akan dikubur, suatu hari ente ini akan diminta pertanggungjawaban. Lalu bayangkan kalau saya jadi bupati Garut atau bupati Bandung, saya memimpin 2 juta orang, lalu ada kebijakan saya yang menjolimi 200.000, 300.000, 2%, 10% dari masyarakat yang ada. Apa yang akan saya hadapi dengan tuntutan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab nanti. Nah, kesadaran ini, idealisme ini, sampai detik ini saya tidak melihat fakta ada kesadaran para elit-elit, sehingga ini membuat masyarakat juga ya, gimana elitnya, karena ikan busuk itu bukan dari kaki, bukan dari ekor, tapi ikan busuk itu selalu dari kepalanya. Nah, terakhir sebagai penutup, kalau kita berbicara lagi tentang idealisme adalah bagaimana sikap kita sebagai rakyat kecil. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 189, 190, 191. Itu saya ketika membacanya itu sedikit merenung juga, bahwa baginda Rasulullah SAW, hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, ya, beliau meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasannya nanti akan ada pemimpin-pemimpin negara, amir-amir, yang engkau semua akan menyetujui mereka. Ini pragmatis. Menyetujui akan semua kelakuan pemimpin-pemimpin itu, emir-emir itu. Memang sebagian ada yang sesuai syariat, sholat, haji, ya, pernikahan, jilbab dibolehkan, ya, ceramah-ceramah, tahfiz Quran, dibiayai, didanai. Ya. Tetapi semua pun engkau akan mengingkari mereka sebab ada pula kelakuan-kelakuan mereka yang melanggar syariat. Ya, banyak kelakuan-kelakuan mereka melanggar syariat. Jadi ini kan fakta yang terjadi. Di satu sisi ada syariat yang dianggap sah, dilegalkan, diberikan legacy, tapi di satu sisi kemaksiatan, korupsi. Ya, maka saya pernah bikin status, ya, seorang pemimpin itu jangan dinilai ceramahnya baik, khutbahnya baik, sholat dan sebagainya, tapi bagaimana dengan kebijakan dia, ya? Dan ini mungkin statement saya nanti salah. Kenapa seorang Jonan yang kalau melihat latar belakang agamanya adalah
menganut Kristen tapi bisa membangun sebuah perusahaan BUMN yang maju. Ini kaitan tentang masalah idealisme. Ya. Tapi kenapa kalau ya sudah berkaitan dengan pihak-pihak tertentu ini menjadi ambyar, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang di hatinya ada sedikit membenci, ia akan terlepas dari dosa. Siapa yang mau mengingkari, yang sedikit sadar untuk mengingkari dengan nalar sehatnya, dia akan selamat dari siksa di akhirat. Tapi barang siapa yang meridhoi serta mengikuti pemimpin-pemimpin ahli maksiat di atas, pemimpin-pemimpin kebijakannya yang tadi ya banyak skandal ya, dan lain sebagainya, maka dia sedang bermaksiat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perlukah kami memerangi mereka? Kata Rasulullah, tidak perlu selama mereka masih menjalankan sholat. Artinya di sini kita tidak boleh angkat senjata, tidak boleh. Ya. Ini Islam melarang praktek-praktek radikalis destruktif. Ya. Kita memang harus radikal dalam beragama, tapi harus konstruktif. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sosok calon elit yang dia ini memang pragmatis dalam arti dia bukan memberontak seperti orang-orang tua dahulu memikul senjata, tapi dia menerima perjuangan politik demokrasi ini sebagai proses perubahan. Hanya yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menginstal ide-ide idealis, ide-ide yang mengartikulasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, nilai-nilai Quran, nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, nilai-nilai Rasulullah SAW dalam kepemimpinan. Ini bagaimana menginstal dan mereka bisa menjalankannya dalam praktik kehidupan. Nah, di sini maknanya ada tidak orang yang pragmatis menerima jabatan itu, tapi bisa idealis, bisa menjalankan ide-ide ideal yang relevan bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa pemaparan dan pengantar diskusi yang disampaikan oleh Dr. Nandang. Saya berharap dari para peserta, dari peserta diskusi pagi ini ada tanggapan atau misalkan juga ada kritik ya, silahkan juga ya, supaya lebih kita bisa mengelaborasi, kita bisa berdiskusi dengan suasana kehangatan ya, apalagi kita ditemani oleh kopi ya. Jangan lupa ngopi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang kalam ya, menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Nandang ya. Tapi insya Allah kesimpulan, konklusi semuanya ada pada Bapak dan Ibu semuanya. Saya persilahkan yang ingin berbicara untuk langsung angkat tangan. Siapa nih yang pertama ini? Angkat tangan langsung boleh deh. Ya Pak Video. Ustaz Abdurrahim mau berbicara? Oke. Ya, Ustaz, sekilas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, Syekh. Sehat. Ya. Semoga sehat. Cerah lihatan tuh, Mi. Hah? Cerah. Itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pemaparan menarik yang disampaikan oleh Dr. Nandang terkait dengan fenomena-fenomena yang bisa kita katakan berseberangan dengan idealisme, nilai-nilai keagamaan yang menjadi pegangan kita sebagai seorang Muslim. Saya ingin sedikit mungkin memberikan ada pikiran-pikiran yang terlintas begitu terkait dengan tema kita di pagi hari ini.
paling tidak ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi insight terkait tema ini. Yang pertama adalah saya teringat dengan ungkapan Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdus Salam dalam Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, bahwa sangat jarang sekali kemaslahatan itu bersifat murni. Artinya jarang sekali kita itu mendapatkan kemaslahatan yang murni. Seringkali kemaslahatan itu berbarengan dengan mafsadah. Mafsadah di sini tidak senantiasa bermakna dosa ya. Tapi mafsadah itu adalah sesuatu yang tidak nyaman bagi fisik, bagi pikiran, atau apa yang dengan diri kita. Sedangkan maslahat itu adalah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, baik dalam konteks pikiran, konteks fisik. Nah, situasi-situasi yang tidak ideal ini ketika kita akan melakukan perbaikan atau memberikan kontribusi ingin mencapai kemaslahatan yang lebih besar, seringkali kita harus berhadapan dengan fenomena atau dengan mafsadah-mafsadah yang harus kita terobos. Saya mengibaratkan bahwa pertarungan di dunia politik, terutama dalam politik praktis, itu seperti orang yang bermain sepak bola. Ketika kita akan mengegulkan bola ke lawan, kadangkala kita harus menendang kaki lawan, yang itu bisa jadi sengaja, tidak sengaja, bahkan mungkin tidak sengaja, atau konsekuensi seseorang itu ketika dia menendang bola ke arah gawang lawan mengenai ya tangan lawan, kadang-kadang bahkan nendang nyerempet kaki kawan dan seterusnya. Tetapi itu adalah satu risiko yang ketika seseorang mencapai tujuan yang lebih besar, kadangkala memang konsekuensinya adalah harus mengorbankan hal-hal yang sifatnya ada mafsadah-mafsadah yang memang harus diterobos. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali kepada literatur kajian Islam, terutama terkait dengan politik, kita senantiasa bertemu dengan kajian-kajian yang sifatnya ideal. Sebagai contoh misalnya karyanya Al-Imam Al-Mawardi atau ulama-ulama yang lain, maka sebagai contoh misalnya seorang pemimpin itu harus kriterianya A, B, C, D, dan seterusnya. Portofolio seorang hakim misalnya, kalau kita baca di fikih qadha misalnya, itu harus bisa ijtihad, kemudian orangnya sehat secara fisik, begitu juga misalnya ketentuan tentang wazir, ketentuan tentang kepala negara, dan seterusnya. Namun ada satu fenomena yang berubah, bahwa kenapa kriteria-kriteria itu ditetapkan. Saya memberikan contoh ilustrasi seorang hakim di masa klasik itu harus orang yang bisa ijtihad. Karena seorang hakim itu harus laki-laki. Tidak boleh hakim itu perempuan. Sebenarnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama terkait dengan kriteria hakim itu, kesempurnaan kriteria hakim itu adalah sarana untuk mewujudkan maqasid itu bisa tercapai. Tapi kadangkala sarana itu tidak sempurna, tetapi kita harus menggunakan sarana itu agar maqasid itu didapatkan. Saya berikan contoh misalnya, seorang muslim yang tinggal di Eropa, kadangkala kan dia harus ada konflik bisnis, konflik bahkan fisik, dan seterusnya. Sedangkan hakim di Eropa itu kan tidak menggunakan hukum-hukum Islam. Tidak menggunakan hukum-hukum Islam. Pertanyaannya, bolehkah seorang muslim itu yang mereka tinggal di Eropa, yang mereka tinggal sebagai minoritas muslim, menggunakan sistem pengadilan di negara-negara non-muslim itu untuk mendapatkan haknya? Misalnya ada ancaman nyawa, ada ancaman fisik, ancaman finansial, dan seterusnya. Kalau kita lihat dengan pendekatan maqasid, maka kita bisa menggunakan sarana-sarana di negara non-muslim itu untuk mendapatkan hak. Karena sebenarnya ketika kita itu ada sarana yang tidak sempurna, sarana yang tidak ideal, tetapi kita dengan sarana itu bisa mendapatkan maqasid, tujuan, nilai-nilai value yang baik, maka bisa menggunakan sarana itu. Jangan sampai kemudian kita tidak menggunakan sarana yang ideal sehingga value-value, maqasid-maqasid tentang keadilan, tentang rahmah, tentang hak, tentang
tentang apa istilahnya kebebasan berpendapat dan seterusnya itu hilang gara-gara fasilitas sarana. Ini kan satu kritik terhadap mereka yang menolak demokrasi, mereka yang menolak dengan sistem-sistem modern saat ini. Kemudian juga sebenarnya ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh para fuqaha itu perlu kita kaji ulang. Misalnya seorang khalifah itu kan kalau kita lihat, atau seorang pemimpin, seorang wazir, seorang hakim, itu ditetapkan misalnya syaratnya laki-laki atau syaratnya A, B, C, D, dan seterusnya. Ternyata ada satu realita yang sudah berubah dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau hakim ya misalnya di zaman klasik itu adalah seorang personal, maka dia harus istihad karena dia harus menjawab kasus-kasus yang dihadapi langsung pada Quran dan hadis. Dan hakim pada waktu itu adalah kembali kepada personal. Tapi saat ini sudah terjadi perubahan sistem dalam pengadilan, bahwa hakim itu tidak lagi sebagai seorang personal, tapi hakim itu sebagai sebuah majelis, sebagai suatu tim. Maka tidak ada lagi persoalan misalnya ada seorang wanita menjadi hakim, atau bahkan mungkin hal-hal yang ditetapkan oleh para hakim sekarang tidak perlu harus menjadi orang mujtahid dalam pengertian klasik, tetapi karena semua produk-produk hukum itu sudah dijadikan sebagai pasal-pasal yang seorang hakim bisa merujuk pada pasal-pasal tersebut. Nah, kemudian berikutnya yang poin 3 mungkin saya ingin beri tambahan. Saya ada kata-kata, ada ungkapan menarik yang saya dapatkan dalam kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Tahir Ashur. Beliau membahas tentang suluhiyatus syariah, bahwa kalau bahasa kita sering suluhiyatus syariah, bahwa relevansi syariat itu bisa dilihat dari dua sudut pandang menurut beliau. Yang pertama adalah mengaplikasikan syariah dalam situasi yang tidak ideal, maka syariah itu sebenarnya bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak ideal, situasi-situasi yang serba apa ya tadi kalau bahasa ini serba, kalau kita kembali kepada normatifnya memang ya enggak begitu, tetapi syariah itu bisa mengadopsi, bisa berinteraksi, bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak ideal. Yang kedua, relevansi syariah itu adalah situasi yang tidak ideal itu kita bisa bawa kepada nilai-nilai syariah. Artinya bahwa ketika kita dalam situasi yang tidak ideal, relevansi syariah itu artinya bahwa situasi yang tidak ideal ini bisa dibawa kepada kehendak syariah. Bahwa kehendak syariah yang ideal itu adalah sesuatu yang bisa diterapkan, sesuatu yang memungkinkan untuk dihadirkan. Jadi relevansi agama, relevansi Islam dalam situasi dan kondisi itu bisa dimaknai dua hal. Relevan dalam situasi yang tidak ideal di mana kita bisa menerapkan syariah tentu dengan pengkondisian. Di situ ada rukhsah, di situ ada perbedaan pendapat yang kemudian bisa jadi salah satu pendapat itu bisa kita ambil meskipun itu pendapat yang lemah, tetapi ada kemaslahatan yang besar, misalnya mengambil pendapat yang marjuh dengan meninggalkan pendapat yang rajih dengan pertimbangan maslahat yang lebih besar, atau ada mura'atul khilaf dan seterusnya. Artinya bahwa agama ini bisa loh beradaptasi dengan situasi yang tidak ideal. Nah, ini perlu mungkin penggalian kita. Bagaimana sih sebenarnya syariah itu beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak ideal? Yang kedua, bahwa nilai-nilai yang diinginkan syariah itu adalah nilai-nilai yang bisa untuk kita terapkan, hanya saja prosesnya memang itu perlu penggalian. Mungkin itu Ustadz Rahman, antara situasi yang ideal, situasi yang ideal dalam tantangan-tantangan kita dalam dunia politik. Mungkin itu. Baik. Mungkin ada yang lain tambahkan, silakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Rahim atas tanggapannya. Sebelum ditanggapi oleh Dr. Nandang, saya beri kesempatan kepada peserta yang lain untuk berbicara. Karena kita di sini ingin memperkaya perspektif ya. Dr. Nandang punya perspektif, Ustadz Abdul Rahim punya perspektif, dan barangkali Bapak dan Ibu yang lain, Ustadz Muzaffar ya, bicara Ustadz. Atau siapa yang nggak ada yang angkat tangan nih, belum ada. Coba Ustadz. Ya silakan Ustadz Muzaffar. Ada Ustadz Ja'far itu. Ustadz dari Malang dulu. Oh silahkan yang dari Malang dulu, Ustadz Ja'far ya, Pak Ja'far.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz Mudafar, saya terima kasih sudah dipersilakan mendahului antum. Biasanya Ustaz yang Nanda yang belakangan saya dapat hormati. banyak, Zat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ini bisa. Ustaz Ja'far ini videonya nggak kelihatan ini. Iya, 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 iya. sudah. Kalau kalau pagi ini agak ruwet ini Ustaz. Oh iya iya iya. Disambi-sambi soalnya, disambi-sambi beraktivitas. Insya Allah. Tolong. Jadi Ya, tadi meskipun tidak full mengikuti secara detail, tapi setidaknya saya juga ingin ikut urun rembuk terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Ustadz Nandang. Saya punya pengalaman Ustadz. Kebetulan dulu tahun 2014 Allah mentakdirkan saya untuk ikut dalam kontestasi pemilu dan alhamdulillah berhasil tembus. Dan itu barangkali salah satu momen yang saya serius untuk mencari suara. Sebelumnya saya sering dicalonkan tapi saya nggak serius. Tapi kali itu saya serius meskipun di dapil yang apa namanya tempatnya jauh di luar daerah saya di Malang. Saya di dapil Blitar waktu itu, sehingga saya harus kos selama 3 bulan di sana. Um, apa yang tadi disampaikan kalkulasi angka kalau ingin dapat suara sekian berarti butuh uang sekian segala macam itu apa yang istilahnya Ustadz Rahman tadi itu konvensional betul, memang Yang begitu. konvensional. Iya, di lapangan tidak begitu, tidak sesaklek itu. Saya telah membuktikan itu dan dari catatan pengeluaran saya untuk menjadi caleg provinsi, alhamdulillah saya cukup mengeluarkan uang 350 saja. Itu sudah termasuk biaya kos, biaya makan, biaya transport semuanya, all in 350 saja. Sementara Juta ya, teman-teman, gimana Seth? 350 juta ya? Ya, sementara Ya. teman-teman saya yang jadi dari yang lain-lain saya tanya habis berapa, habis berapa, habis berapa. Mereka dengan bangga mengatakan, "Oh, saya sedikit." Sedikit itu berapa? 1,8 M, 1,5 M dan segala macam. Begitu saya sampaikan saya hanya 350, mereka tidak percaya. Maksud saya begini, Ustaz. Maksud saya dalam konteks kita melihat situasi, memang idealisme kita itu apa namanya ditantang untuk bagaimana kita bisa menembus realitas tanpa harus mengorbankan idealisme dalam konteks yang negatif ya. Saya rasa semua orang punya idealisme, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merubah paradigma kita di dalam berjuang. Apakah kita ini sebagai outsider atau insider gitu? Ini sangat mendasar karena kalau paradigma kita tetap sebagai outsider, maka kita akan membawa idealisme-idealisme itu, memaksakan idealisme itu dalam seluruh proses dan tahapan perjuangan kita. Orang harus mengikuti cara saya, model saya, pola saya, dan kalau nggak cocok dengan yang lain, saya nggak mau. Karena memang paradigmanya outsider gitu. Ya, jadi saya rasa dalam konteks ini kita tinggal memilih kalau kita mempertahankan, bukan mempertahankan ya, kalau kita saklek memahami idealisme sebagai pejuang dan menggunakan paradigma outsider itu rasanya utopi. Sementara dalam kenyataannya seperti disebutkan oleh Ustaz Rahim tadi itu sama dengan sepak bola, saya setuju itu dan saya tadi sudah membayangkan akan menyampaikan itu juga. Saya bangga dengan timnas kita dilatih Sintayong karena di situ tidak hanya bermain teknis, bermain bagaimana kerja tim, tapi juga dia seorang pelatih yang menekankan betul kekuatan fisik sehingga diajari bagaimana body charge. Bagaimana body charge untuk bisa istilahnya itu kalau benturan dengan lawan itu menang gitu. Selama ini itu salah satu titik lemah pemain-pemain nasional kita gitu. Kalau sudah body charge, sudah orangnya pendek, lemah, pasti gelundung duluan, nggak sempat dapat bola gitu. Jadi saya rasa ada hal-hal yang di lapangan itu tetap bisa kita ambil, asalkan kita harus memilih paradigma kita ini sebagai pejuang outsider atau insider. Itu saja. Terima kasih. Ya, luar biasa Ustaz Ja'far dari Malang nih ya. Jadi kita lintas provinsi nih ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
Saya persilahkan Dr. Nandang dulu untuk menanggapi barangkali, ya. Atau mau ngasih kesempatan yang lain, Sat? Ya, antum yang penguasa lah. Oke. Ya baik, silahkan dulu ditanggapi. Habis itu, setelah itu kita akan memberikan kesempatan pada peserta yang lain untuk menanggapi. Ya. Silahkan, Dr. Nandang. Jadi kalau terima kasih Dr. Rahim ya. Saya membaca buku-buku tentang Maqasid Syariah itu tahun 97. Ya. Di zaman Syekh Asyur itu masih awal-awal merintis tentang Maqasid Syariah, menerjemahkan dari buku Imam Syatibi. Dan saya termasuk lengkap belanja dulu waktu di Kairo itu hampir 40 judul buku tentang kaidah, dawabit syariah, qawaid syariah, dan Maqasid Syariah. Terbitan Triple IT waktu itu kebetulan saya ikut magister di American Open University jurusan syariah di Kairo waktu itu buku-buku yang sangat-sangat menginspirasi, tetapi sayangnya ide-ide besar itu tidak bisa diimplementasikan ya di tengah kehidupan global yang super chaos saat ini. Ya, kita kan berhadapan dengan realitas bahwa kaum globalis ini ada kaum neorealis, ya, neorealis. Realis sendiri kan berakhir di Perang Dunia Kedua, sementara tadi kaum idealis itu lahir di PD pertama 1900 sampai 1920. Nah, neorealis ini yang kemudian menguasai global saat ini, dan kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan apapun yang ada di muka bumi saat ini ditentukan oleh mereka. Jadi kaidah apapun, nurani apapun, cerita apapun yang bersifat memfungsikan nalar, seperti teori-teori Maqasid Syariah ini kan bagaimana kita, kalau teori Syekh Yusuf, penerjemahan dari teori Syekh Yusuf Qaradawi tahun 1987 ketika banyak pertanyaan-pertanyaan Muslim yang menjadi imigran di Eropa tentang hal-hal tadi ya, transaksi ekonomi, kemudian sewa, kemudian masalah macam-macam, sampai dimuat dalam buku Halal Haramnya Syekh Qaradawi yang cukup viral di masa itu. Jadi kita ini berhadapan dengan kaum neorealis ini yang selalu memaksakan kehendak. Ya contoh lah yang sekarang kita terjadi ini kan kelakuan dari neorealis itu. Ya kita tidak setuju Rusia menghajar Ukraina, sebagaimana kita tidak setuju ketika Israel menghajar Palestina. Tapi sikap neorealis ini kan begitu. Kita bagaimana misalkan Ikhwanul Muslimin di Mesir sudah menggunakan kaidah-kaidah yang disampaikan tadi, tapi ujung-ujungnya dihantam juga. Ya, Ikhwan Muslimin sudah ya beradaptasi dengan zaman, mengakui demokrasi dan seterusnya, itu tetap saja dihantam juga karena neorealis ini ya berhadapan dengan globalis yang ingin menguasai dunia apapun caranya. Suara-suara yang sedikit saja, bukan idealis, suara-suara yang sedikit sumir terhadap doktrin-doktrin mereka ya harus dihajar, harus dihantam, kalau bisa dibunuh. Nah, ini yang kemudian terjadi. Jadi kita ini tidak sesederhana orang yang sedang main bola. Ya, main bola ya tackling dikit. Kita tidak sedang berbicara main bola. Ini kita berbicara dengan orang yang punya bola, produsen bola, yang punya produsen jersey, yang membeli tim itu sendiri, kemudian yang punya stadion, yang punya iklan, yang bisa menentukan harga tiket. Kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Nah, tapi kalau kita di ranah lokal ya oke lah kita berbicara tackling dikit, itu bagian dari sebuah realitas yang harus kita terima. Nah, jadi kalau berbicara tentang solahiyat syariah, ya, kemudian relevansi, menurut saya mohon maaf nih Dr. Rahim, menurut saya diskusi-diskusi kita sekarang ini
dalam tanda petik ya, itu tidak relevan. Tidak relevan kalau kita membahas lagi diskusi tentang hubungan Islam dengan negara, hubungan Islam dengan demokrasi, hubungan Islam sangat-sangat tidak relevan di tengah gempuran kaum realis. Nah, jadi oleh karena itu, kalau bagi saya sekarang, ya saya mendukung teman-teman yang mencalonkan dari manapun, partai apapun, selama dia punya cita-cita. Saya misalkan gini, kalau ada teman-teman saudara kita yang berjuang dari partai merah, partai hijau, partai biru, partai apapun, tapi dia secara man behind the gun-nya bukan orang bermasalah, man behind the gun-nya bukan orang yang punya kasus, punya skandal, ya, bukan orang yang memperkaya diri sendiri, golongan. Menurut saya, udkhuluha min abwabin mutafarriqah, masuk dari semua pintu yang bisa kita masuki. Lalu berbicara hal yang sama, poin yang sama tentang sebuah manajemen negara yang berkeadilan, menjunjung HAM, supremasi hukum, dan menjaga maqasid syariah. Saya setuju sekali, gitu. Nah, ini yang ingin saya tanggapi. Jadi diskusi kita ke depan seharusnya sudah berbicara tentang diskusi anggaran, diskusi budgeting, ya, diskusi bagaimana menguasai sumber daya alam yang ada di ini, dan seterusnya, sehingga teori-teori yang ada di buku-buku yang menurut saya pribadi ini cenderung ya kalau bahasa utopis mungkin nggak sopan ya, tetapi cenderung nggak ada wadah untuk saluran menyalurkannya di mana, ya. Nah, ini mungkin karena pada kenyataannya saya kasih contoh beginilah. Ada kawan saya yang jadi bupati gitu kan. Kabupatennya nggak usah disebutkan karena di Jawa masyhur. Ya, beliau nggak usah disebutkan juga beliau siapa, tetapi saya tengok Mas Nandang, saya punya idealis dulu begini gitu kan. Sampai saya jadi bupati atau wali kota, ternyata kita berhadapan dengan SPPD, berhadapan dengan forum Porkimda lah, Perkomda atau Perkomda ya, yang begini, kemudian kebijakan nasionalnya begini. Ini kan nggak sesederhana orang gutak-gitek ke main bola gitu. Karena kalau tidak ikut begini, dihantam di sini. Ya, ikut begini bagaimana, tidak ikut bagaimana. Nah, ini ibarat buah si malakama gitu kan. Ya ujung-ujungnya dia mengambil sebuah sisi tegas. Ya, ini kan tadi ada yang bertanya tuh, bagaimana kita mensiasati hal itu? Ya, ujung-ujungnya kita memang memakai kaidah juga. Maka jurusan kita memang harus dulu ingatlah zamannya Almarhum Ustadz Hilmi itu yang kaidah yang sangat penting ya. Ustadz Muzofar mungkin sangat hafal ya, bagaimana kita selamat secara konstitusi, ya selamat secara syar'i, dan selamat juga secara nurani. Nah, ini mungkin seperti itu. Jadi kalau bagi saya kondisi globalis yang menguasai dunia ini ya tidak bisa kita hadapi dengan kaidah-kaidah yang orang Islam sendiri belum punya negara yang contohnya mana gitu. Ya, oke lah kalau sekarang kita berbicara Pak Erdogan dan sebagainya, tapi itu juga masih debatable ya. Qatar misalkan, tapi itu negara yang sangat kecil dibanding kebutuhan umat secara umum. Ini masih bisa didiskusikan lagi, tapi saya kira ya namanya juga open mind ya, Dokter Rahman ya. Iya, ya siap. Kalau agak sedikit vulgar dikit ya, mohon dimaafkan lah. Kita udah biasa. Ya. Kemudian kalau tadi Ustadz Jenal tadi dari Malang ini Ja'far, Pak Ja'far. Ja'far ini menarik ya. Ini kan saya membaca teori itu dan antum sudah mempraktekannya. Ya, jadi kelemahan partai politik terutama yang berbasis massa yang mengaku Islam lah atau yang idealis lah, itu kan sebenarnya dia punya forum untuk daily campaign, dari kampanye harian. Ya. Kampanye harian ini tidak dijalankan oleh semua partai politik. Bahkan
yang ada terjadi adalah kampanye itu hanya ya 5 tahunan lah. So kita lihat sekarang misalkan kemarin kemana aja gitu. Mereka pada kemana? Sekarang kan kita lihat orang nempel dengan berbagai gaya lah, gaya begini ya di baliho-baliho itu. Saya sedang merenung bagaimana kalau saya ini bikin baliho, jangan coblos saya karena saya bukan orang yang amanah, jangan coblos saya karena saya ini nggak punya pengalaman di ranah DPRD atau apapun, dan jangan saya pilih saya karena ada potensi korupsi. Berani nggak begitu? Kan? Kalau saya berani. Ada dokter. Jangan coblos saya karena saya nggak nyalek. Enggak, ini harus yang nyalek sih. Berarti itu pesimis menang kali itu saya. Nah, bukan. Kita ini kan harus sedikit berhadapan kan, orang Indonesia ini kan kalau jangan tengok kiri, akhirnya orang pada nengok kan gitu. Kampanye menjelang pemilu ini kan ya kalau secara teori, ini teori juga kan, interaksi parpol dengan publik ini kan hanya periodik saja, per 4 tahunan atau 5 tahunan. Jadi nggak ada sentuhan, kecuali PDIP mungkin dan salah satu ya PKS katakan yang punya kader-kader militan hadir di masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangan, itu real ada di khutbah-khutbah, di pengajian-pengajian, di kajian-kajian mingguan, di dangdutan dan sebagainya, di senam. Mereka punya masa fanatik. Ustaz Ja'far tadi dari partai mana dulu nyalonnya? Dari partai lama, Ustaz. Oh iya, dari rumah lama. Ya dari partai PKS. Islam. Itu kan Iya. Boleh jadi. Ada, mohon maaf nih Ustaz, mohon maaf. Boleh jadi ada dana-dana kader yang tidak terhitung, yang tidak dihitung. Kan? Sumbangan-sumbangan yang tidak dihitung. Jadi sebenarnya yang Ustaz Ja'far keluarkan itu sama saja dengan yang lain, cuma yang lain itu dari ongkos kita. Kan? Kalau Ustaz ini yang jelas biidznillah, Ustaz. Oh, kalau biidznillah itu kita berhenti, nggak usah dibahas itu. Karena ada daily campaign itu yang dilakukan oleh kader-kader. Saya yakin seperti itu. Karena saya juga punya pengalaman ini dengan beberapa teman yang sekarang di DPR RI, di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, kawan-kawan saya juga. Ya, saya tanya, berapa keluar DPR RI? Ya, cuma 800. DPR RI 800 juta. Ada kawan Ustaz Rahman tahu lah, DPR RI dari partai. Nah, setelah ini ya ada dana kader yang nggak terhitung, yang ya jangan sekarang pasang bendera kalau dengan biidznillah itu balas gratis ya, karena ada keringat kader yang tidak terbayarkan. Tapi kalau sekarang kita mau pakai hitungan, saya kemarin mencoba menghitung waktu saya mau nyalon di salah satu partai juga, saya menghitung itu sudah diduitkan. Saya pasang sekarang ongkosnya, ya, nilai balihonya segini, pasangnya segini. Saya hitung nilai pasangnya itu lebih mahal dari ngeprint balihonya. Ya, itu baru baliho loh. Ya, belum macam-macam, belum biaya kopi. Jadi ada dana-dana yang biidznillah tadi yang tidak terhitung. Jadi oleh karena itu kalau saya yakin kalau kita mungkin Ustaz Rahman, Ustaz Rahim mau nyalon bupati atau wali kota di satu daerah, dari sekarang sudah jalan ya, karena nggak punya kerjaan di Depok, ini kerjaannya jalan gitu di dapilnya, keliling nyambangi rumah-rumah warga setiap pagi, duduk ngobrol, pindah-pindah warga, bawa kopi, bawa makanan. Di Sunda itu ada surabi, bala-bala, kita ngobrol, misalnya kita gempor juga kan. Nah ini kapan kita punya waktu daily activity untuk kampanye. Nah, ini kaitan dengan masalah interaksi. Kemudian juga kaitan dengan masalah pola komunikasi. Jadi, komunikasi politik yang dialogis antara parpol dengan konstituennya itu kapan sebenarnya? Bukan di debat capres, bukan di debat kandidat atau
Bukan. Kapan adanya dialog? Maka saya sekarang berkesimpulannya bukan pesimis. Berkesimpulan di negara ini, rakyat ini dibiarkan bodoh, rakyat ini dibiarkan miskin supaya mereka itu tidak bisa mampu berpikir. Makanya sekarang rakyat itu bagaimana yang bisa beli beras, bisa makan nasi. Sekarang kan makan nasi sudah dianjurkan makan singkong, singkongnya nggak ada, kan? Dan ini yang kemudian terjadi. Kapan pola komunikasinya? Komunikasi politik dialognya utama. Kemudian yang saya tanggapi juga, jadi publik itu ya dalam episode-episode demokrasi di negara ini adalah lebih sering digunakan sebagai tadi sebatas pengumpul suara menjelang pemilu. Nah, saya kalau berbicara tadi ya idealis itu, kalau saya pribadi ya mendingan tadilah kalau malah hidrokupulu wala hidrokupulu lah. Ya, kalau kita nggak dapat semuanya jangan ditinggalin semuanya. Saya memahami lah kalau ada elit-elit parpol, ada teman-teman di provinsi, teman-teman di daerah yang karena nggak punya dana nyantol ke yang punya dana, nyantol ke saya memaklumi. Maka saya sering katakan ketika teman-teman ada yang bertanya, saya mau nyaut, udah ya ikuti arah mata angin saja lah, ya. Tapi karena kita berhadapan dengan, kalau istilah Pak Anies Mata itu orang-orang yang mustadafin, ya, yang memang dilemahkan secara ekonomi, secara wawasan, secara politik. Ketika dia ingin nyalon, ingin menjadi elit, ya, elit lokal, elit nasional, ya nggak bisa kalau mandiri. Jadi nggak ada yang namanya independensi, nggak ada itu, kan? Nah, tapi harapannya ya, jangan lupa kacang sama kulitnya. Itulah yang pragmatis, idealis itu. Jangan lupa kacang sama kulitnya sehingga dia tahu siapa dia itu, sekarang bisa jadi itu seperti apa. Maka ada misi-misi, bisikan-bisikan nurani yang mengatakan segera dengan jabatanmu, itu nggak akan lama, 5 tahun. Kalau ente jadi 5 tahun, apa yang ente perjuangkan untuk rakyat? Apa yang ente perjuangkan untuk sebuah tatanan berkeadilan, berbangsa dan bernegara? Tapi pada kenyataannya, saya tanya ke teman-teman yang sudah menjabat, suara idealis, suara yang tadi itu akan dikalahkan oleh kalangan neorealis. Dan ini fakta di lapangan terjadi. Nah, makanya, nah ini nantilah tema-tema ini juga nanti kita diskusikan lagi karena sangat menarik. Tapi sekarang udah mau jam 7 masalahnya. Jadi saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ini terima kasih Dr. Nandang itu. Ini masih kita ada waktu 15 menit lagi lah ya. Masih sampai 7.15. Kita tambah waktunya. Biar apa barangkali dari peserta ini ada yang mau memberikan tanggapan juga gitu kan. Kita tidak. Jadi kita beri kanal ya untuk berbicara. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ustadz Muzaffar ya untuk berbicara. Oh, sudah banyak Ustaz sebenarnya. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jazakumullah khairan katsiran Dr. Nandang, Dr. Abdul Rahim, Dr. Ja'far dan Dr. Rahman Abdurrahman. Ya ini kita mengasah wawasan dan daya pikir kita semuanya, dan itu sangat penting selalu. Ini bagian dari refreshing pemikiran kita. Saya dari awal sebetulnya ingin jadi saya berharap bisa lebih diperjelas, dipertegas tentang definisi dulu mungkin, yaitu tentang pragmatisme dan idealisme. Jadi pragmatis, idealistis seperti apa yang dimaksudkan.
Apakah ini terkait dengan pragmatisme sebagai sebuah aliran pemikiran, sebagai sebuah filosofi, atau ini teralamatkan kepada kelompok tertentu seperti apa, atau dari praktek dan seterusnya ini. Jadi mungkin itu lebih jelasnya seperti apa. Apakah misalnya bahwa pragmatisme yang tadi dicontohkan dalam konteks politik ya, dalam konteks politik lebih banyak praktis, itu apakah misalnya bahwa sikap apa itu pemikiran dan orientasi serta sikap pilihan pragmatisme itu murni salah semua, murni negatif semua, terus yang idealistik itu otomatis pasti baik semua dan seperti apa ukurannya. Ya, artinya mungkin seperti itu tetap perlu kita lebih perjelas secara umum. Kalau saya biasanya memang yang lebih banyak kalau saya membahas dalam konteks idealistik itu saya memasangkannya itu bukan dengan pragmatisme, tapi lebih kepada antara idealita dan realita. Saya kira terkait dengan itu. Jadi kan sebetulnya berhubungan dengan ini. Jadi kita ada idealita dalam konteks Islam, atau mungkin non-Islam juga mungkin ada orang punya idealisme tertentu, cita-cita yang ingin dicapai dan seterusnya, norma-norma apa itu, jadi teoritis. Jadi dalam konteks Islam, dakwah Islam, perjuangan Islam di berbagai bidang termasuk politik, kita tahu ada idealita tertentu seperti apa. Nah, tapi kemudian kan kita berada di realita yang begini. Nah, itu rata-rata kan memang ada jarak yang bermacam-macam ya. Dari mulai yang paling jauh, jadi gitu, hampir tidak ada titik temunya sama sekali, dengan ada yang mungkin agak lebih dekat. Nah, jadi saya kira wilayah tugas kita sebagai Muslim itu kan menyambungkan kan. Jadi dari mulai Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan juga para sahabat, itu semuanya itu artinya bagaimana dari realita itu bisa disambungkan ke idealita. Jadi, nah ini membuat jembatan inilah wilayah ijtihad. Dan ini bisa bermacam-macam. Banyak faktor yang bisa berpengaruh di sini. Nah, ini yang barangkali apa itu sikap yang penting untuk kita perhatikan adalah ketika kita mendapati ada 3, 7, 10 orang yang secara umum kita tahulah dia Muslim, mungkin juga dia adalah seorang apa itu bahkan ulama atau pemikir Islam. Secara umum kita tahu itu, tapi kemudian menghadapi ini ada idealita, terus ada realita seperti ini. Apalagi ketika jaraknya itu sangat jauh seperti yang kita tahu dalam politik praktis kita. Dan kita di sini sepakat semuanya, Dr. Nandang dan kita semuanya sepakat bahwa nggak boleh ditinggalkan. Orang soleh, orang muslim harus masuk. Nah, di sini dilematiknya. Ketika terus semua masing-masing dengan kemampuan, dengan kondisi, situasi yang berbeda-beda, jadi gitu. Ada yang personal, ada yang apa itu mungkin dengan kelompoknya, komunitasnya, mencoba masuk dan semuanya berusaha untuk tadi membuat jembatan antara realita dan idealita itu. Realita yang mau dibawa ke idealita atau idealita yang bagaimana dijadikan sebagai panduan untuk menyikapi realitas seperti itu, untuk buat perubahan secara bertahap. Dan di sini nah ini yang kadang-kadang kemudian upaya-upaya bermacam-macam itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan kondisi yang dihadapi yang berbeda-beda, itu kita akan melihat praktek yang berbeda. Tadi apa itu Dr. Nandang memberikan contoh teman yang saya kira semua kita punya teman yang jadi dari mulai ketua RT, ketua RW, lurah sampai presiden, dan teman kita semua. Nah, artinya bahwa
kita anggap bahwa enggak, ini seseorang yang punya komitmen, punya semangat, punya ini. Tapi kemudian ketika masuk ke dunia yang seperti itu, terus kemudian begini, nah itu apa? Kita menilainya seperti apa? Jadi apakah dia orang yang pragmatis? Ada yang mengatakan itu. Sudah lupa dengan idealitanya. Padahal kalau kita di posisi dia, mungkin nggak akan jauh dari kondisi itu. Gini, nah saya melihatnya begini. Oke, itu adalah jadi menyambungkan antara realita ke idealita. Ini dalam konteks orang yang kita tahu ya, percaya punya integritas dasar secara umum. Jadi, tapi dihadapkan pada kondisi yang kita tahu seperti itu. Nah, di situ kita menyikapinya bahwa dia sedang berusaha, beristihad. Ada yang secara umum lebih kuat, ada yang mungkin kurang dari itu, ada yang kondisi situasinya lebih kuat lagi daripada dia. Tapi yang jelas, intinya mungkin kalau kita selama memang kita tahu dan kita percaya secara umum ya ada integritas pribadi dari seseorang itu, kita melihatnya apapun bentuk atau ini itu kita melihatnya lebih dengan pendekatan itulah ijtihad. Yang bisa salah bisa benar. Jadi dalam upaya tadi menyambungkan atau membuat jembatan antara idealisme kita daripada kita mungkin dalam tanda kutip kita hakimi. Oh ini sudah melupakan idealismenya. Sudah ini itu. Saya selalu mengatakan ketika ada yang menilai seperti itu kayaknya kalau saya di posisi beliau itu kayaknya lebih buruk daripada beliau. Nah, kita melihat udah kita real, kita tahu persis, apalagi yang ini sudah di tangan neo apa itu jadi neorealis tadi yang misalnya gitu. Dan menguasai dunia seperti apa? Nah, di tengah kondisi seperti itu kita sedang berjuang. Mungkin yang mampu dilakukan itu nggak tahu, masih 0, berapa persen atau 1%. Dalam saya begini, contoh misalnya bahwa untuk yang masuk dalam kontestasi pilihan-pilihan baik pileg maupun juga pilkada sampai pilpres itu, kalau selama kita tahu ini seorang muslim, jadi misalnya seorang caleg misalnya, jadi seperti Ustaz Ja'far dulu. Jadi ya kita anggap aja misalnya bahwa kursi yang diduduki oleh Ustaz Ja'far atau caleg yang insya Allah baik yang lainnya itu. Ini kursi itu sebelumnya itu diduduki oleh orang yang mohon maaf yang nggak kenal sholat, nggak kenal masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir. Terus kemudian Allah mentakdirkan dan memberikan kemudahan Ustaz Ja'far atau yang lainnya yang takmir masjid, yang imam masjid, yang khatib, yang ahli zikir. Artinya baru dia menggantikan duduki kursi itu sudah sebuah kemenangan yang wajib kita syukuri. Jadi gitu. Ya, sering apa sih yang bisa menggantikan itu sudah sebuah ini. Misalnya seperti itu. Nah, jadi saya lebih memilih untuk kita melihat karena ini nanti akan banyak ijtihad. Partai-partai ini semacam itu. Kalau kita dalam konteks terus kemudian antara pragmatisme idealisme itu kan nanti jadi juga mensibghah ya, membentuk orientasi, pola pikir dan pola sikap. Jadi yang orientasi terlalu dominan realistik sama sekali terus itu dijadikan sebagai hukum tentu juga buruk. Tapi yang kemudian terlalu idealistis itu juga tidak kalah buruknya karena kalau kita idealistis sama sekali tidak akan kompromi sama sekali dengan realita yang ada itu ya nggak mungkin orang yang betul-betul idealistik itu masuk politik praktis sekarang ini. Membentuk partai nyalek itu udah nggak benar semuanya dari hukum idealistik. Itu sudah kalau kita katakan itu bagian dari pragmatisme, itu sudah ada pragmatismenya. Masuk ke dunia bisnis itu akan ada.
Nah, tapi kembali kepada ini, yang kita pegangi adalah integritas orangnya. Ya kalau kita dekat dan kenal bagaimana kita menyokong dan membantu, tapi secara umum kita menyikapinya lebih bahwa ini ada banyak upaya dari orang-orang saleh yang mencoba untuk menjembatani, membuat jembatan, menyambungkan antara realita ke idealita itu. Bentuknya, hasilnya bisa berbeda-beda. Tapi semuanya itu adalah istihad, upaya itu. Kecuali sampai kemudian kita tahu memang orangnya yang sudah berubah total. Tapi secara umum, selama kita masih ini, itu saya kira barangkali penting untuk kita apresiasi dari kalangan manapun, dari selama kemerdekaan dan seterusnya itu kan kita tahu berbagai macam upaya dan masing-masing kan ada plus minusnya. Saya kira itu, barakallahu fikum, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz Mustafar atas tanggapannya. Yang intinya adalah kita perlu menjadi jembatan antara idealita dengan realita. Memang terjadi gap yang sangat menganga antara idealisme kita dengan realita yang kita hadapi dalam dunia nyata. Tapi kita semaksimal mungkin perlu menjadi jembatan untuk implementasi nilai-nilai idealis dalam konteks realita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada yang mau berbicara sebelum ditutup ya, sebelum nanti saya persilahkan ya Dr. Nandang untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement. Tapi sebelum itu barangkali ada yang mau menyampaikan lagi, saya persilahkan. Sepertinya sudah nggak ada. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan Dr. Nandang untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement untuk acara diskusi pagi ini. Silakan, Dokter. Ya, jazakallah khairan kasiran Syekh Muzaffar. Jadi kalau berbicara tentang takrifat itu sudah ada di KBBI ya. Tapi masalahnya Rocky Gerung itu suka punya penafsiran sendiri. KBBI-nya bilang begitu, dia punya penafsiran sendiri. Maka karena tadi saya sengaja tidak menggunakan targetan tertentu karena purpose saya berbicara di sini bukan karena tadi kan saya nanya nih open mind nggak, ya open mind ya udahlah kita bebas-bebas aja kan. Kecuali sudah diarahkan sama Dr. Rahman ya saya nggak bicaranya juga harus pakai slide itu. Jadi kalau berbicara pengertian sederhana itu kan hidup dengan cita-cita, namanya orang idealis. Tapi ada yang idealis utopis. Idealis utopis itu ketika realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, dia cenderung mutung, dia cenderung menjudge orang, wah ente berkhianat, ente. Nah, yang sering-sering terjadi lah, seperti kemarin-kemarin itu. Bung kampret. Ya banyak sampai sekarang ya. Ya sampai hari ini itu orang-orang yang tidak. Dalam politik ini kan kita paham kan, politik itu masalah kesepakatan atas masalah. Ya makanya kan kaidahnya itu tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Ya kita kan bingung juga kan. Saya termasuk orang yang pragmatis. Contoh begini. Saya jujur ya, kalau saya ditawarin duta besar oleh rejim siapapun, saya akan terima. Kalau saya ditawarkan menjadi menteri atau saya didorong menjadi gubernur, saya akan masuk. Iya. Jujur sekali. Ya. Saya jujur, saya pragmatis. Cuman dalam pragmatis. Dan kita setuju, saya. Kita dukung kalau suara kita bermanfaat, kita dukung. Iya, dalam pragmatisme, dalam pragmatisme ini saya punya pikiran idealis. Kalau saya sekedar hanya nyari makan, saya ingat perkataan Pak Dr. Buya Hamid, ya kami juga makan. Kalau hanya sekedar kerja, ya kerbau juga kerja. Maka ada idealisme yang harus saya usung. Misalkan saya berpikir per hari ini,
Saya berpikir, saya hidup di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada 27 kota kabupaten. Kalau saya berbicara satu kabupaten, saya berbicara Garut. Di Garut itu ada 42 kecamatan. Karena saya bergerak di dunia pendidikan, apakah saya mampu memberikan pendidikan gratis dari SD sampai universitas bagi warga 42 kecamatan, minimal setahun 42 orang. Setahun 42 orang kita biayai, kita sekolahkan di sekolah yang kita didik secara khusus, standar nasional, standar internasional, skill bahasa Inggris, skill bahasa Arab, skill bahasa Cina, lalu skill diplomatik, ya skill-skill yang dibutuhkan zaman ini, IT dan sebagainya. Sekarang saya lagi berpikir begitu. Dan kalau pakai duit dana dari yayasan pribadi, ya membiayai 40, cukuplah kalau untuk 42 orang satu kabupaten per tahun. Itu bagian dari idealisme. Tapi bayangkan kalau idealisme ini ketika saya jadi bupati, dengan dana budgeting yang ada untuk dunia pendidikan dengan anggaran 20% itu sangat besar, saya terima secara pragmatis jabatan itu, tapi mampukah saya secara main behind the gun itu saya tidak korupsi. Artinya kalau misalkan ada pengusaha yang ngasih duit, Pak Bupati ini mohon maaf nih ada dana nih. Permasalahannya itu kan masuk istilah Sunda nih, jangka panjang, jangka pendek, jangka imah itu. Kan? Yang sering kali itu jangka imah itu buat ke rumah, buat masuk ke kantong pribadi. Apa jangka imah itu? Itu tadi buat masuk ke kantong pribadi, mempercantik. Ya paham. Pura-pura nanya aja. Mempercantik istri, ya anak-anak, bla bla bla. Nah, saya termasuk orang pragmatis. Bahkan kalau saya ada bisnis, ada proyek, saya kerjakan. Ya. Oke. Selama itu tidak Bakat. Ittafaqna ala zalik. Nah, idealisme itu yang sekarang saya berhadapan dengan fakta bahwa kita tidak bisa. Karena ternyata ya mohon maaf lah. Mohon maaf, saya tahu betul orang-orang yang mohon maaf kalau lagi berteori itu bagus minta ampun. Kita akan tepuk tangan, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah luar biasa. Tapi sekian lama menjabat, kan, yang meningkat itu hanya pundi-pundi rekening, hanya pundi-pundi aset personal, bukan komunal. Nah, ketika berjuang ngajak-ngajak orang, ketika dia sudah duduk, dia lupakan orang semua itu, ditendang-tendang itu. Kan? Nah, kita berhadapan dengan orang yang berbicara idealis di awal, tapi dia pragmatis destruktif. Jadi tadi kalau berbicara bisa tidak menjembatani, kita ini bukan harus menjembatani, kita harus menjadi aktor dari sebuah proses yang pragmatis idealis. Itu maksud saya. Makanya berarti ada ya, dari judul itu ada ya berarti. Adakah? Ada. Oh tadi udah dijawab dari awal. Sudah ada. Mantap. Kita ini harus ada. Berada di yang namanya politik itu kan dinamis. Yang namanya politik itu ya tadi saya katakan fakta-fakta politik itu adalah kesepakatan pragmatis tapi taktis. Nah, bab taktis ini ya kalau tadi Dr. Rahim tadi main bola ya, gol itu, golnya mana ini? Ya, kalau saya bergerak di bidang pendidikan misalkan, ya dulu adalah Gubernur Jawa Barat tapi semuanya jadi utopis. Dan saya pernah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat di awal-awal dia memimpin, yang menawarkan ke saya bla bla bla, ujung-ujungnya utopis. Karena apa? Tidak kuat secara ide, dana ada, bingung. Nah, akhirnya yang terjadi ya dana-dana itu berserakan secara tidak jelas. Nah, oleh karena itu, kalau saran saya tampilan diskusi kita ke depan di Kopi Hangat ini, saya lagi belajar tentang manajemen anggaran. Walaupun saya nggak tahu saya mau jadi bupati, kalau saya nggak tahu, saya paham aja. Kan? Karena ternyata anggaran desa saja itu miliaran,
kan? Nah, macam-macam lah. Nah, kelemahan-kelemahan kita ini kan, mohon maaf nih semua para dakatir nih. Kelemahan-kelemahan kita ya sekarang ini tidak membaca realitas secara real. Saya pernah kuliah di sekolah, saya belajar ekonomi di salah satu sekolah tinggi ekonomi di Jakarta. Dan saya di situ mandek pikiran saya ketika saya menghitung duit miliaran triliunan waktu 96 saya kuliah di Jakarta itu. Tapi duitnya nggak ada, duitnya hanya di angka-angka. Ya, maka ayolah sekarang kita berlatih bagaimana tata cara mengelola dana, walaupun mungkin ya, dananya masih dana dalam hitungan ratusan juta atau miliaran, dan itu milik kita. Bukan milik umat, bukan milik publik, bukan milik negara. Lalu ada semacam kita latihan bagaimana cara mengelola dana itu dengan tadi ya saya membaca cara Rasul dalam mengalokasikan budgeting dan lain sebagainya di cara Utsman bin Affan, cara Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar ketika masalah budgeting itu. Nah, ini menarik ternyata. Nah, mohon maaf ya, daripada sekedar kita berbicara tentang kaidah-kaidah yang maklumun minad dini bid-dururah. Yang darurat itu justru saat ini kita berhadapan di tahun 2023 menjelang 2024, kita berhadapan dengan realita yang bukan ijtihadnya itu bukan ijtihad menemukan dalil di Quran di Sunnah, bukan, tapi ijtihadnya itu bagaimana ya realisasi budgeting, realisasi anggaran, kemudian juga masalah tadi ya penguasaan di ranah publik itu harus menjadi realitas yang harus kita kuasai. Itu Syekh. Jadi mohon maaf nih kalau saya mungkin bicaranya agak sedikit bisa dipandang di luar kendali, di luar hal-hal yang lumrah yang terjadi. Jadi kalau bagi saya pragmatis idealis itu ada dan harus kita jalankan, karena mengelola negara ya tidak bisa dengan idealita, cita-cita kita pribadi atau golongan. Maka ketika kita sudah berbicara di publik, maka bahasa-bahasa anak antum saja kan harus kita ganti. Bahasa saja, dialektika saja harus kita ganti. Bukan mengantumkan semua masyarakat Indonesia, gitu kan? Ini hal seperti ini mungkin yang saya paham. Itu Pak Dokter. Assalamualaikum Dokter. Ya, mohon maaf nih. Dan saya yakin kalau nanti ada bisikan-bisikan jangan diundang lagi Nandang Burhanuddin itu karena ngaco ya. Itulah saya begini adanya. Enggak, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada dokter ngaco. Malah profesor yang ada. Cancel aja. Barakallahu fikum, Dokter. Siap. Jazakumullah khair. Mana Dokter Rahman? Masih lupa itu. Suaranya Ustaz Rahman. Terlalu idealistik beliau. Waduh, ini dari tadi udah bicara ini. Dipikir bisa otomatis. Baik, terima kasih Dr. Nandang ya, atas bersedianya menjadi narasumber kita pada diskusi Kopi Hangat rutin. Semoga nanti beliau tidak kapok diundang ke forum ini. Kita biasakan di forum ini adalah adu perspektif ya, adu gagasan, dan ini perlu kita tradisikan sehingga kita terbiasa dengan berbagai macam katakanlah perbedaan pendapat ya, biasa ya. Yang terpenting jangan perbedaan pendapatan ya, Syekh Nandang ya. Yang sering itu di situ berbeda pendapatan itu yang menjadi problem kadang-kadang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam diskusi Kopi Hangat ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dalam diskusi seperti ini. Yang pekan depan insya Allah yang menjadi narasumber kita adalah Dr. Sita Resmi, insya Allah ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara.
kita akhiri diskusi kopi hangat ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya pamit semuanya. Sama-sama. Kita pamit juga. Barakallahu